Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bu Erika Mutiara sebagai dosen pengampu mata kuliah Mobile Programming. Hari ini saya Nadia Awali Febriani dan rekan saya Ahmad Lufiani Putra serta Pina Rahmansari. Hari ini kami akan mempresentasikan laporan akhir proyek mobile kami tentang e-commerce catering. Bab selanjutnya ada bab 1 yang diisi oleh pendahuluan dan latar belakang. Dengan berkembangnya teknologi internet yang merupakan salah satu infrastruktur komunikasi yang sangat penting dengan tingkat penerimaan yang luas, maka penggunaan internet sebagai fasilitas pendukung dan bahkan sebagai urat nadi bisnis menjadi semakin nyata. Keunggulannya, salah satu tren yang menyertai bisnis dalam jaringan internet adalah e-commerce, baik bisnis maupun bisnis to customer dengan membawa keunggulan internet seperti pelayanan 24 jam, akses dari segala penjuru dengan biaya yang relatif murah, dan kemudahan-kemudahan lainnya. Maka tidaklah mengherankan jika sekarang banyak bentuk bisnis dan perdagangan yang merambak ke dalam e-commerce dalam bentuk toko online. Kota Sukabumi memiliki banyak tempat wisata kuliner yang berpotensial, sehingga terdapat banyak industri kecil yang memproduksi makanan khas Sukabumi. Akan tetapi, industri kecil tersebut masih terbatas dan pemasaran produknya. Dengan dasar seperti ini, maka perlu adanya suatu sistem informasi toko online untuk menjual produk makanan khas Sukabumi. Kitchen Healthy Catering Sukabumi merupakan salah satu usaha toko makanan. Toko ini menjual nasi kotak untuk acara-acara penting dan lainnya. Transaksi penjualan di Kitchen Healthy Catering semuanya masih dilakukan secara manual, yaitu pelanggan datang langsung ke toko tersebut untuk membeli atau memesan makanan yang diinginkan. Kemudian pihak Kitchen Healthy Catering membuatkan nota pembelian untuk customer. Oleh karena itu, pihak catering ingin merubah atau pemasaran dan penjualan makanan Kitchen Healthy Catering dengan sistem informasi secara online. Dari permasalahan tersebut, maka akan dikembangkan sebuah website toko online dengan strategi pemasaran. Dengan adanya website toko online ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan bisnis Kitchen Healthy Catering agar menuju pesat. Dalam hal ini, sistem penjualan dan pemesanan masakan Kitchen Healthy Catering, penyedia fitur pencarian produk makanan, pemesanan produk makanan, dan pembuatan laporan. Transaksi penjualan berisi data penjualan dan stok makanan atau stok bahan untuk makanan. Selanjutnya, rumusan masalah. Dari latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut. 1. Bagaimana mengembangkan sistem informasi untuk mempermudah penjualan dan pemesanan pemesanan catering pada Kitchen Healthy Catering. 2. Bagaimana mengembangkan sistem agar dapat memiliki interface yang menarik dan mudah dipahami untuk menunjang layanan catering pada Kitchen Healthy Catering. Selanjutnya, tujuan penulisan. Tujuan yang menjadi pokok penelitian ini adalah 1. Menciptakan dan mengembangkan sistem informasi yang dapat mempermudah penjualan dan pemesanan catering pada Kitchen Healthy Catering. 2. Membantu mengembangkan sistem agar menjadi interface yang menarik dan mudah dipahami guna menunjang layanan catering pada Kitchen Healthy Catering. Selanjutnya, ruang lingkup. Ruang lingkup ada 4. 1. Sebuah aplikasi mobile. 2. E-commerce makanan. 3. Produk makanan. 4. Harga makanan. Bab selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kepadanya saya persilahkan. Lanjut ke bab 2, yaitu mengenai landasan teori. Yang pertama ada sistem usulan. Sistem yang kami usulkan adalah aplikasi web penjualan atau e-commerce, di mana e-commerce adalah suatu proses transaksi jual-beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya secara elektronik dengan bantuan komputer sebagai perantara transaksi. Sistem ini
Sistem ini dibuat untuk melakukan penjualan secara online dengan tujuan untuk mencapai penjualan yang lebih efektif dan fleksibel, akses penggunaan serta pengontrolan usaha tersebut, serta efisien waktu yang digunakan oleh pihak konsumen maupun penjual. Sistem ini diusulkan berdasarkan standar proses bisnis yang harus ada dalam sebuah usulan sistem. Poin 2 mengenai proses bisnis. Proses bisnis merupakan serangkaian aktivitas yang bertujuan untuk mencapai tujuan suatu kelompok. Suatu proses dapat terdiri dari beberapa aktivitas. Setiap proses bisnis dapat dibagi ke dalam 3 jenis kejadian yang berbeda, yaitu yang pertama ada kejadian-kejadian operasional. Kejadian operasional yang terdapat dalam sistem kami adalah menjual, menerima pesanan, terus ada poin keduanya yaitu kejadian-kejadian informasi, di mana kejadian informasi pada sistem kami adalah proses mencetak laporan penjualan yang dilakukan oleh admin. Dan yang ketiganya ada kejadian-kejadian pengelolaan. Kejadian pengelolaan yang ada pada sistem kami adalah proses pembaruan stok data yang dilakukan sistem di dalam database. Berdasarkan sistem yang kami usulkan, maka kami perlu melakukan analisis apa saja yang akan menjadi kebutuhan sistem dari usulan sistem kami. Maka berikut ini ialah hasil analisis kebutuhan sistem kami, yaitu ada fungsional, terdapat login dan logout, input konsumen, input admin, input produk, dan kelola pesanan. Dan ada non-fungsional, yaitu di mana ada user interface atau tampilan antarmuka yang menarik, ada fitur yang mudah dimengerti, terus dapat ditampilkan di berbagai web browser, juga bisa diakses via mobile, baik iOS atau Android. Aplikasi dilengkapi password untuk keamanan basis data, penggunaan penyimpanan yang kecil, dan akses halaman aplikasi tidak lebih dari 10 detik. Selanjutnya ada analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan merupakan kebutuhan yang diperlukan dalam perancangan sistem yang dirancang oleh penulis. Analisa kebutuhan ini diperlukan dalam perancangan sistem usulan ini. Ada kebutuhan pengguna. Dalam sistem pengelolaan data administrasi stok makanan terdapat satu pengguna yang dapat berinteraksi dalam sistem, yaitu bagian administrasi atau admin. Selanjutnya ada kebutuhan bagian pemilik, yaitu owner dapat menerima laporan penjualan. Terus ada kebutuhan bagian admin. Admin dapat mengelola data stok makanan. Terus admin dapat mengelola data pesanan, penerimaan stok makanan, dapat transaksi konsumen. Selanjutnya terdapat kebutuhan bagian konsumen. Itu konsumen dapat melakukan pemesanan makanan, konsumen dapat melakukan transaksi pembelian makanan. Di sini ada poin kebutuhan sistem, di mana kebutuhan sistem untuk bagian admin. Nah, bagian admin harus melakukan login terlebih dahulu untuk masuk ke dalam sistem dengan memasukkan username dan password. Nah, setelah melakukan login, bagian admin dapat menggunakan menu untuk bagian admin, yakni stok database, laporan penjualan yang ada di dalam sistem tersebut sesuai akses level. Setelah bagian admin menggunakan website tersebut, maka diharuskan melakukan logout agar dapat melakukan login kembali apabila ingin menggunakan sistem tersebut kembali. Nah, selanjutnya ada kebutuhan sistem untuk bagian konsumen, di mana konsumen harus melakukan pendaftaran penggunaan terlebih dahulu. Setelah ini, konsumen harus melakukan login untuk masuk ke dalam sistem dengan memasukkan username dan passwordnya. Nah, setelah melakukan login, konsumen langsung diarahkan ke dalam menu home. Konsumen dapat melihat produk dan dapat langsung melakukan pemesanan. Selanjutnya ada pembahasan yang akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Kepada pemateri selanjutnya, dipersilahkan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan di bab pembahasan. Yang pertama ada proses sistem berjalan dalam bentuk ERD atau Entity Relationship Diagram. Oke. Jadi di sini adalah
bagian dari alur sebuah sistem yang terjadi dalam sebuah aplikasi yang kami buat. Di sini dapat dilihat ada 4 entity, yaitu ada customer, kemudian ada pesan, kemudian ada produk dan admin. Di mana setiap entity ini memiliki beberapa atribut yang menjadi bagian entity tersebut. Seperti customer ada ID customer, nama, kemudian email customer dan juga password. Kemudian di sini ada pesan, ada ID pesan, total harga, lalu ada waktu pesan, status pesan, dan ID customer yang ditarik juga sebagai foreign key. Kemudian pesan di sini menuju produk, di mana produk tersebut memiliki atribut, antara lain ada ID pesan, kemudian stok, data produk, harga, nama produk, dan ID produk. Kenapa di sini kita menarik ID pesan? Karena jika tidak ditarik, maka tidak akan mendapatkan data customer yang memesannya. Selanjutnya, di sini pesan juga diproses oleh admin, di mana admin tersebut memiliki ada 5 atribut, yaitu ID admin, nama, kemudian password admin, dan ID pesan kembali ditarik di sini. Kemudian ada email admin yang harus diinput. Selanjutnya, ya, di sini ada use case atau UML dari proyek kami. Use case adalah deskripsi fungsi dari sebuah sistem dari perspektif atau sudut pandang para pengguna sistem. Use case ini mendefinisikan apa yang dilakukan oleh sistem dan elemen-elemennya, bukan bagaimana sistem dan elemennya saling berinteraksi. Seperti itu. Model use case diagram merupakan gambaran aktivitas sistem yang dilihat dari kebutuhan aktor atau pengguna. Pada tahapan ini, maka use case ini akan menggambarkan hubungan antara aktor dengan sistem. Bisa dilihat, coba di-scroll ke bawah sedikit. Ya, di sini aktornya ada 2, yaitu admin dan user, atau user ini bisa disebut juga customer. Di sini mereka sama-sama melakukan input. Ada beberapa input, yaitu untuk customer sendiri hanya melakukan input customer dan juga login, kemudian input order dan logout. Sedangkan admin bisa melakukan input admin, kemudian ada input produk juga, login juga, kemudian ada cetak order di sini. Input order pun bisa dilakukan oleh admin karena admin yang mengurus semuanya, seperti itu. Kemudian admin juga bisa melakukan logout. Next. Nah, berikut ini merupakan LRS, gambaran LRS dari tadi, dari ERD yang telah kami buat. LRS ini berbeda seperti ERD. LRS ini hanya tentang hubungan antara entitinya saja gitu. Jadi tidak secara mendetail dengan atributnya harus diuraikan seperti tadi keluar, tapi di sini sudah ada dalam satu tabel bentuknya seperti ini. Dan di sini ada relasinya atau relationnya. Ini ada 1 ke banyak, yang mana maksudnya itu satu customer bisa melakukan banyak pesanan. Kemudian di sini juga ada admin. Dari pesanan tersebut diproses oleh admin. Jadi banyak pesanan diproses oleh satu admin. Kemudian di sini ada produk yang terhubung dengan pesanan, di mana banyak produk dapat dilakukan dengan banyak pesanan juga. Gitu. Selanjutnya, nah di sini adalah perancangan antarmuka. Perancangan input atau output sangatlah penting dalam membuat suatu program, karena hal tersebut berguna untuk memudahkan user berinteraksi dengan program yang kami buat atau interface, kemudian berfungsi untuk menginputkan pengetahuan baru ke dalam basis pengetahuan sistem pakar atau IS, kemudian menampilkan penjelasan sistem yang memberikan panduan pemakaian sistem secara menyeluruh, step by step, sehingga user mengerti apa yang akan dilakukannya di dalam sistem kami. Seperti itu. Yang terpenting dalam user interface adalah kemudahan untuk dipahami dan dimengerti oleh pengguna gitu, sehingga mudah diterapkan dalam proses sistem yang dilakukan oleh pengguna, seperti itu. Kemudian di sini ada struktur menu. Struktur menu adalah bentuk umum dari suatu rancangan program untuk memudahkan pemakaian dalam menjalankan program, sehingga pada saat menjalankan program di komputer atau device gitu ya. Jadi si pemakai atau user ini tidak mengalami kesulitan
dalam memilih menu yang diinginkan, seperti itu. Next, di bawahnya. Nah, di sini seperti contohnya ini ada tampilan home screen. Ini merupakan rancangan antarmuka home screen atau menu login yang harus diisi oleh setiap pengguna maupun admin sebelum masuk mengakses aplikasi kami. Kebetulan hasil uji ini kami lakukan pada emulator di Chrome karena kami belum dapat melakukan koneksi emulator menuju device langsung. Ada beberapa kendala di device kami yang kurang support, dan desain yang kami gunakan juga desain sederhana sesuai mockup yang diajarkan oleh dosen pembimbing kami, seperti itu. Next. Nah, berikut ini juga tampilan dari halaman registrasi. Di bawahnya ada codingannya. Nanti bisa dilihat lebih detail. Apabila ingin melihat codingannya, silakan dibuka saja di filenya, nanti kami share. Nah, selanjutnya. Nah, ini masih codingannya. Nah, di sini ada food gallery. Food gallery ini adalah rancangan di mana galeri dari produk kami ditampilkan gitu. Di sini ada list produk namanya ya. Di sini ada salad sayur segala macam, ini menu-menu kami. Di sini ada bisa menambahkan dan bisa menambah produk. Nah, di sini ini merupakan tampilan form tambah produk. Tampilan berikut adalah tampilan yang hanya bisa dilakukan oleh admin, tidak untuk customer ya. Jadi tambah produk atau edit produk yang di bawahnya boleh di-scroll lagi. Nah, di sini juga hanya bisa dilakukan oleh admin. Next. Terus di-scroll aja, boleh pelan-pelan. Nah, ini untuk listing code-nya, nanti untuk lebih jelasnya akan kami share dalam bentuk filenya. Nah, ini jika tampilannya dalam bentuk mobile, seperti ini. Kemudian, ya sambil di-scroll saja, sambil saya menjelaskan, untuk kodenya sendiri yang kami gunakan adalah kode Dart, ya bahasanya bahasa Dart dan menggunakan Flutter untuk ininya, frameworknya, seperti itu. Nah, ini listing code-nya lagi, panjang ya listing code-nya kalau harus dijelaskan satu persatu. Nah, berikut ini merupakan desain yang dibuat oleh kami untuk sebuah aplikasi yang kami buat gitu. Nah, ini bisa ada produknya, nanti dikasih gambar seperti ini. Ini untuk tampilan logout, kemudian ini ada registrasi ya, halaman registrasi. Terus di sini juga sudah dibuat interact antar button-nya. Nah, ini juga desainnya. Ini desain tambah produk, kemudian ada edit, ada ubah produk ya. Seperti itu. Next. Udah seperti itu untuk desainnya. Ini untuk listing code-nya. Tidak banyak yang bisa kami jelaskan mengenai listing code karena jika kalian sudah memahami tentang user interface yang kami buat, maka itu tidak terlalu mempersulit user untuk menggunakan aplikasi kami gitu. Karena aplikasi yang dibuat memang aplikasi yang sederhana. Jadi untuk kode-kodenya yang kami buat pun sederhana. Nah, ini adalah bagian dari ini ya, bagian dari import database ketika kalian mengimport database menuju aplikasi kalian. Seperti itu. Ini tampilan logoutnya seperti ini. Kemudian ini codingnya. Ya, dilihat. Oke, seperti itu. Nanti apabila ingin detail akan kami share untuk aplikasinya. Silakan untuk penutup dikembalikan saja ke moderator. Bab keempat diisi oleh penutupan. Penutupan di sini ada dua, yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan proyek akhir mobile programming kami yaitu ada 3 poin. Yang pertama, sistem informasi dikembangkan berdasarkan studi pustaka, analisis keputusan sistem, perancangan dan pembuatan make-up. Pengembangan sistem dan pengujian sistem sehingga terbentuklah sistem informasi yang dapat membantu penjualan dan pemesanan catering pada Kitchen Healthy Catering.
Poin kedua, penulis telah berhasil melakukan pengembangan sistem informasi pemasaran catering berbasis website dengan interface yang menarik dan mudah dipahami untuk menunjang layanan pemesanan catering. Ketiga, sistem informasi ini dapat membantu pemilik usaha untuk memudahkan penjualan kepada pelanggan agar dapat melakukan transaksi dengan cepat dan tepat dengan sistem informasi pemesanan catering yang diberikan kemudahan bagi pengguna. Usaha catering ini diharapkan lebih terbantu. Untuk sarannya saya alihkan kepada teman saya. Kepadanya saya persilahkan. Baik, untuk saran. Ya, untuk saran, teknologi internet memudahkan informasi untuk bisa diakses dari mana saja, oleh siapa saja. Oleh karena itu, masalah keamanan harus diperhatikan agar sistem dapat terjaga dari pihak lain yang tidak berkepentingan. Maka dari itu, untuk teman-teman yang akan membuat program seperti ini, dipastikan keamanannya dapat dijaga. Kemudian yang kedua, ada pengembangan sistem agar sistem informasi pemesanan catering dapat memiliki fungsi untuk melakukan pembatalan pesanan atau refund. Ini berguna agar pelanggan dapat melakukan pembatalan pesanan dan pengembalian pembayaran pesanan. Jadi untuk kalian yang akan membuat program ini, selanjutnya akan lebih baik apabila kalian lebih memperhatikan detail-detail kecil yang memang penting untuk aplikasi mobile kalian. Seperti itu. Tambahan, untuk aplikasi yang kami buat, struktur kode yang kami buat, itu tidak jauh beda dengan yang ada di modul mobile programming. Hanya saja kami mengubahnya sesuai dengan aplikasi yang kami buat. Seperti itu. Baik, mungkin moderator kami ada kepentingan lain sehingga tidak melanjutkan sama kami secara on-cam karena ada hal lain yang harus dilakukan. So, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak video ini. Dan apabila ada kritik ataupun saran, silakan saja dituliskan di kolom komentar atau sampaikan langsung kepada kami melalui kolom komentar ya. Jangan sungkan-sungkan karena kami masih dalam tahap pembelajaran. Untuk build aplikasi yang belum sempurna juga mohon dimaafkan kepada dosen pembimbing karena kami masih meraba-raba, masih belajar untuk menyempurnakan suatu sistem dan membuat suatu aplikasi mobile yang mungkin di semester depan kami akan belajar lebih detail lagi untuk membuatnya dan lebih baik lagi dalam build up development aplikasinya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pamit undur diri. Terima kasih.